Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih seperti orang yang puasa. Sudah buka belum? Kalau orang yang buka itu jawabannya yang semangat. Kalau gak semangat juga berarti bukanya terlalu banyak. Kekenyangan, akhirnya ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Pada detik ini hendaknya kita bersyukur karena sampai detik ini alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Karena wallahi, demi Allah, mustahil kita dapat hadir di masjid ini pada saat ini jika bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Di luar sana ada saudara kita yang sehat, pinter, tahu kalau sholat tarawih itu sunnah, tapi dengan sedemikian alasan, ya sebenarnya alasannya malas saja, akhirnya tidak datang ke masjid. Ya walaupun itu sunnah, tapi paling tidak kita bersyukur. Apalagi saya senang lagi karena ada anak-anak kecil walaupun sedikit di sini. Kenapa? Ini subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Walaupun misalnya di masjid-masjid lain, alhamdulillah kalau di Masjid Darut Taqwa ini kalau mau berisik masih bisik-bisik. Kalau di masjid lain itu teriak-teriak. Tapi saya senang, Pak, kalau ada anak kecil di masjid. Kenapa? Karena mereka ada di tempat yang paling baik. Bayangkan mereka walaupun baik-baik, tetapi ada di luar sana, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Betapa khawatirnya kita nanti. Jadi walaupun misalnya ada sedikit ribut dan sebagainya, tapi tetap kita syukuri karena mereka berada di tempat yang terbaik. Nanti kalau seumpama ribut sedikit dilarang, rame sedikit dilarang, akhirnya mereka menjauh dari masjid. Nanti kalau sudah besar, nggak ke masjid, kita sendiri yang pusing. Nah, padahal sejak awal kita salah mendidiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini pengurus masjid memberikan judul, kalau saya tidak salah dengar tadi itu, efek makanan halal dan haram bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah perkara-perkara yang thayyib. Thayyib di sini juga termasuk halal. Kalau sudah makan makanan halal, makan makanan thayyib, washkuru lillah. Lantas kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dari dalil ini, kita semua tahu bahwa memasukkan makanan di tubuh kita, di tubuh istri kita, di tubuh anak kita, keluarga kita, memasukkan makanan-makanan halal, itu adalah wajib. Sebaliknya memasukkan makanan haram di dalam tubuh kita, itu adalah haram. Kalau berbicara soal hukum, kita semua pasti tahu. Namun sayangnya, sebagaimana dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, sayati alaikum zaman la yakunu fihi syai'un a'azzu min thalathin, dirhamin halalin au akhin yusta'nasu bihi au sunnatin yu'malu biha. Kata Nabi, kalau Nabi yang bicara ini pasti benar, pasti valid. Kalau gak percaya sama ucapan Nabi, wah bisa-bisa kafir, gak percaya sama Nabi kok. Sayati alaikum zaman, nanti akan ada sebuah zaman, la yakunu fihi syai'un a'azzu min salasin. Ada 3 perkara yang mempunyai kedudukan yang mulia. Kenapa 3 perkara ini memiliki kedudukan yang mulia? Karena sudah banyak orang yang meninggalkannya.
Yang nomor satu, nah ini yang kita bahas. Apa itu? Dirhamin halalin. Harta yang halal. Harta yang halal di akhir zaman katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak memperhatikan. Kalau kita lihat televisi, nyaris setiap hari ada saja berita korupsi. Bahkan kalau mau kita jujur-jujuran, di Indonesia bahkan di dunia seringkali ini kita susah lepas dari yang namanya riba. Dan itu semua adalah haram. Masuk ke dalam tubuh kita. Kullu lahmin nabata suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang ada dalam tubuh kita ini, daging itu tumbuh min suhtin dari perkara-perkara haram, fannar maka neraka aula bih. Itu lebih utama bagi dia. Setiap daging. Sampai makan daging mempunyai uang dari hasil riba, beli KFC daging kan, makan dari makanan itu tumbuh. Fannaru aula bih, kata Nabi, neraka lebih baik bagi dia, pasti masuk neraka. Yang ngomong adalah Rasulullah. Nah, haram itu ada dua, seperti yang kita ketahui. Ada haram lidzatihi, zatnya haram. Sependek yang saya tahu, kalau masalah lidzatihi insya Allah masih banyak umat muslim yang memperhatikan. Karena kenapa? Zatnya haram. Babi itu haram. Orang Islam lebih banyak yang tidak makan babi. Walaupun ada. Bahkan mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu itu viral kan. Ada selebgram makan babi diviralkan lagi. Kok bangga itu. Pakai bismillah lagi. Itu gobloknya kebangetan gitu ya. Ada kan itu ya selebgram. Saya ini dosen manajemen dakwah. Jadi mau gak mau harus nonton entertainment juga. Sampai kemarin itu gara-gara Citayam Fashion Street saya jengkel itu. Karena yang kayak gitu aja kok bisa viral itu. Akhirnya saya bikin juga video dengan cara tertentu. Satu konten itu bisa 1 juta viewer. Oh, ternyata saya bagus juga ini kalau gitu. Ya, kalau lidzatihi banyak orang Islam yang meninggalkannya. Minum minuman khamr, ya ada yang minum. Tapi lebih banyak orang yang meninggalkannya. Kenapa? Karena zatnya haram. Dan yang kedua ada haram li sababihi atau li ghairihi. Haram karena sebab mendapatkannya. Ini yang susah. Dan ini harus kita kaji. Kadang terjadi ikhtilaf. Kadang terjadi ikhtilaf. Saya berangkat dari hal-hal yang sering dulu deh. Kalau ngomong riba ini kan kadang kita memencuti diri sendiri. Kenapa? Karena kadang banyak di antara kita pelakunya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa hukumnya? Semua ulama sepakat haram. Tetapi apakah sebuah transaksi itu termasuk riba atau bukan? Di situ ikhtilaf ulama. Saya ulangi ya. Riba itu haram. Tetapi apakah sebuah transaksi itu termasuk riba atau tidak? Di situ terjadi ikhtilaf, perbedaan para ulama. Kita sebagai orang awam tinggal ikut, gak usah ribut. Tinggal ikut ulama yang kita ikuti, gak usah ribut. Contoh, bunga bank. Ayo coba ini, riba atau bukan? Ayo Pak. Mau ngomong riba tapi saya juga punya rekening bank gitu Pak ya. Kan kita sering kan mendengar bunga bank itu riba, haram. Hukumnya ikhtilaf. Terjadi perbedaan ulama. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau sudah alim ijtihad, hasil ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala.
Hasil ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Artinya apa? Gak ada yang salah. Pokoknya ikut salah satunya. Yang mengatakan haram, termasuk riba. Misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Yusuf Al-Qardawi, riba. Kemudian yang mengatakan bukan riba, bunga bank itu loh, bunganya ya. Kalau banknya itu tidak bisa dihukumi. Yang bisa dihukumi itu adalah transaksi yang ada di dalamnya. Jadi ini khilaf. Ada fatwa-fatwa ulama Mesir termasuk mufti mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak persis transaksi yang diribakan oleh Nabi. Dinamakan dengan transaksi ghairu musamma. Gak ada namanya. Sebab itu para ulama berijtihad. Kemudian terjadi ikhtilaf. Kalau jenengan ikut pendapat yang haram, maka konsekuensinya ya haram. Jangan buka rekening bank, susah itu sampai. Kalau ikut yang halal, yang boleh bukan termasuk riba, ya monggo. Gak usah gontok-gontokan, tinggal kita ikut. Sama seperti haram karena zatnya. Madhab Syafi'i makan udang halal apa haram? Udang. Halal. Kemarin saya sahur pakai udang, Pak. Keasinan. Karena istri waktu masak nggak ngicipin keasinan. Tapi yang masak istri sendiri jadi harus pura-pura nikmat ya. Di madhab Hanafi, saya 4 tahun di Turki. Di sana mayoritas madhab Hanafi udang itu haram. Apakah kemudian saya teriak-teriak kalian ini mengharamkan sesuatu yang halal? Enggak. Memang ikhtilaf, perbedaan para ulama, bukan ranah kita, ranah para ulama. Dalam hal ini saya ikut madhab Syafi'i, selesai. Kalau ada orang Hanafi misalkan ya, kamu ini udang itu haram dan sebagainya, proteslah sama Imam Syafi'i. Nah, kalau kamu mau protes Imam Syafi'i, siapa elu? Kan gitu kan. Nah, jadi yang diharamkan itu adalah transaksinya. Judi haram, sampean menang haram. Bahkan ada anekdot itu kan, ada anak kecil remaja main judi, kalah, bapaknya tahu. Kamu ini melakukan dosa besar, haram itu. Begitu dikasih tahu, Pak, tapi saya menang 1 miliar. Oh ya sudah kalau gitu. Ini kenapa? Karena tidak diperhatikan. Oleh sebab itu banyak yang tidak memperhatikan. Rasulullah mengatakan salah satu dari 3 perkara yang nanti di akhir zaman memiliki kedudukan yang mulia adalah dirham halal, harta halal. Saking banyak orang yang tidak memperhatikan. Bahkan kemarin kita dengar kan, ada berapa itu? 64 triliun atau berapa itu? Yang uangnya goib katanya. Goib itu gak tahu, kuntilanak atau genderuwo atau dan sebagainya kemarin kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada lagi bahaya dari kalau kita kemasukan makanan haram. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arawi, beliau mengatakan wahdhur min kulli ghairi halal. Hati-hatilah atau jauhilah dari perkara atau makanan yang tidak halal. Fa inna akli ghairil halal, karena memakan sesuatu yang tidak halal itu uksil qalb wa yudlimuhu wa yahjubuhu an hadratillahi ta'ala. Karena perkara yang membuat kita makan makanan haram yang tidak halal, katanya Syekh Abdullah Asy'arawi, itu menyebabkan kerasnya hati. Wa yudlimuhu, membuat hati ini juga menjadi peteng, gelap. Wa yahjubuhu an hadratillah, dan juga tertutup dari ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini kita cross check. Kalau seumpama kita dinasehati sama banyak orang kok pancetai, jangan-jangan itu hati tertutup, dikoreksi. Jangan-jangan saya hati tertutup ini karena makanan haram. Pernah mengadakan transaksi haram. Efeknya luar biasa kalau hati tertutup.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu dikasih tahu atau tidak dikasih tahu tetap aja tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Kenapa? Hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arawi menjelaskan salah satu yang menyebabkan hati tertutup itu adalah kalau kita kemasukan barang-barang haram. Kemudian ada lagi kata Nabi Muhammad SAW, man akalal haram, barang siapa yang makan makanan haram, asad jawarihu sya'a am abah, alima am lam ya'lam. Barang siapa yang memakan makanan haram, maka jawarihu, anggota tubuhnya, asad, akan bermaksiat. Maksiat. Sya'a am abah, dia mau atau tidak, jawarihuhu asad, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan tetap bermaksiat walaupun dia tidak mau. Alima am lam ya'lam, dia tahu atau tidak tahu, karena makan makanan haram. Dia berkali-kali, ya Allah saya gak mau berbuat maksiat, saya tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maunya kayak gitu, tapi mata tetap jelalatan. Asad jawarihuhu, tangannya tetap saja melakukan transaksi-transaksi yang gak benar. Kakinya tetap saja melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar. Malam hari megang handphone di kamar gelap-gelapan nonton hal-hal yang gak benar. Padahal dia maunya tidak melakukan hal semacam itu, tapi karena tubuhnya kemasukan barang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Mau tidak mau, anggota tubuhnya akan bermaksiat. Mau tidak mau, dia tahu atau tidak tahu, anggota tubuhnya akan bermaksiat. Sebaliknya, kalau makan makanan halal, ata'at hajawarihu, anggota tubuhnya ini akan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, yang menyatakan ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Info ini adalah valid, pasti benar. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Nabi sudah mengatakan barang halal ini adalah perkara yang mulia, dan kita setiap hari ngelihat di acara televisi itu ada saja acara korupsi, artinya apa? Sudah patut hati-hati. Jangan-jangan ada di circle kita, bahkan secara tidak sadar kitalah pelakunya. Jadi ini diperhatikan betul. Yang mudah, yang repot itu adalah apabila kita makan makanan haram, dan makanan haram ini kita dapatkan dari hasil batil, mendolimi orang. Nah, itu yang repot. Dikisahkan dalam kitab Is'af Talibi Ridal Akhlak, katanya Habib Umar. Diceritakan riwayat, pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam jalan-jalan di kuburan. Namanya Nabi kan sakti ya. Pokoknya ceritanya begitulah. Ini riwayatnya memang begitu, ada di kitab Is'af tadi itu. Disiksa. Nah, beliau punya mukjizat membangunkan, menghidupkan orang yang mati. Bangun itu, ditanya, wahai fulan, kamu mati sudah berapa lama? 70 tahun. Kok saya tadi mendengar kamu disiksa? Ini saya singkat-singkat ceritanya. Iya wahai Nabi Isa, dulu saya ini di pandangan orang-orang ini termasuk orang alim, orang baik. Saya menjaga makanan-makanan halal dan sebagainya, pokoknya baik. Suatu ketika saya mengangkat kayu bakar. Capek, kemudian saya makan, istirahat. Meneruskan mengangkat kayu bakar. Kemudian terasa ada makanan yang tersisa di gigi. Kalau bahasa Inggrisnya selilitan. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Selilitan. Diambil kayu yang diangkat itu sedikit, dibuat untuk membersihkan makanan yang tersisa. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Ternyata saya disiksa dalam kubur, dalam kitab itu diceritakan karena selilit tadi itu. Amal saya yang banyak terhalangi karena selilit tusuk gigi
yang saya ambil dengan tanpa hak. Kemudian dia cerita, lantas bagaimana ke depannya? Nanti kalau yang punya selilit itu, punya kayu itu mati, kemudian dia memaafkan saya, baru siksa kubur ini habis yang menimpa saya. Kalau tidak memaafkan, wah ini alamat terus, continue. Itu gara-gara selilit. Karena haknya orang lain. Nah termasuk kita saat ini di bulan Ramadan, ya, yang dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah menjamin shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pokoknya orang kalau puasa karena iman ini dosanya dihapuskan. Asal karena iman. Harus percaya karena Kanjeng Nabi yang dawuh. Tapi masalahnya kalau dosa terhadap sesama ini yang repot. Kita pernah mendapatkan rezeki, pernah mendapatkan uang dari perkara batil menyakiti orang lain. Nah, kesempatan nanti Idul Fitri, walaupun nggak harus Idul Fitri ya, minta maaf. Kalau dimaafkan bersih, itu namanya fitrah, dia bersih. Tapi kalau nggak dimaafkan, nah ini repot. Istighfar 1000 kali pun nggak cukup. Kenapa? Karena urusan dosanya bukan dengan Allah Ta'ala, tetapi dosa kepada sesama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat mencari rezeki yang halal, dan dengan rezeki yang halal tersebut kita bisa menikmati makanan, memberikan makanan kepada sanak keluarga dan lain sebagainya. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.